Sesuai tadi yang di awal disebutkan bahwa di sini kita itu sebagai pimpinan sekolah harus sebelum anak-anaknya itu memiliki pola pikir bertumbuh, maka gurunya juga harus memiliki pola pikir bertumbuh. Pola berpikir bertumbuh itu berarti gurunya punya kemampuan lebih memikirkan kemampuan anak, kemampuan dirinya, supaya dia bisa memberikan kualitas pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya sekedar membawa buku cetak di kelas, tetapi guru-gurunya juga tiba-tiba tuh motong-motong apa untuk bikin sesuatu di kelas, sehingga anak-anak itu punya pengalaman pembelajaran yang maksimal di hari itu. Jadi kenapa anak-anak kita itu suka ribut? Karena kita juga tidak ada persiapan dalam mengajar. Persediaan kita hanya sekedar buku-buku tekstual saja. Padahal di lingkungan sekolah ini ada hamparan-hamparan luas yang bisa kita kontekstualkan, yang kita integrasikan dengan pembelajaran. Itu yang harus kita tanamkan sebagai stakeholder pendidikan, apalagi seorang pimpinan sekolah, dan itu juga harus ditransfer kepada bapak ibu guru yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi jangan sampai ada guru-guru kita itu berpikir udah terima gaji, udah yang penting terima gaji gitu. Tapi kita juga harus bisa memberikan atau memparadigma guru-guru kita supaya grow mindsetnya guru-guru itu menyala gitu. Nah itu yang perlu kita tekankan. Kemudian yang melatar belakangi ini adalah jangan sampai sekolah itu cuma sebagai tempat transfer ilmu yang kadang-kadang, apalagi peran kita itu cuma 30%. 70% pendidikan dan kualitas anak-anak itu ada pada mama dan bapaknya di rumah. Sekolah ini sebagai wadah atau sarana yang membantu orang tua untuk mendapatkan pembelajaran, mendapatkan matematika yang terintegrasi dengan kontekstual, mendapatkan IPA yang terintegrasi dengan hal-hal yang kontekstual, dan peran-peran orang tua di rumah itu adalah bagian dari stakeholder yang penting supaya learning ini bisa berjalan dengan maksimal. Maka dari itu kerjasama dengan orang tua, dengan guru itu juga tidak bisa saling dipisahkan. Jadi ada sekolah, ada guru, ada orang tua, itu saling berkayak macam rantai makanan. Kalau dalam IPA itu kayak macam rantai makanan, tidak bisa dipisahkan. Maka dari itu kalau kita sebagai pimpinan itu mengingatkan pada wali kelas, bapak ibu ingatkan di grupnya supaya anak-anak yang muslim, ingatkan anak-anak itu sholat kalau hari Sabtu. Itu maksudnya supaya anak-anak itu pembiasaan di sekolah yang setiap Senin sampai Jumat dilakukan oleh guru-guru, hari Sabtu Minggu dilakukan juga. Misalnya ada pembiasaan literasi, baca buku 30 menit di sekolahan misalnya, dilakukan di hari Senin sampai Jumat. Tapi Sabtu Minggu tak dilakukan. Akibatnya apa? Gara-gara apa? Gara-gara gurunya tidak berpola pikir tumbuh. Pikirnya dari Sabtu Minggu udahlah, gak ngurusin sekolah lagi. Padahal untuk menginstal pikiran anak-anak itu diingatkan melalui grup orang tuanya. Bapak ibu, anak-anaknya diingatkan hari ini ada program membaca 30 menit ya. Kemudian lapor orang tuanya ke grup-grup kelas. Supaya apa? Supaya ada bukti otentik bahwa mereka, ya perkara nanti di rumah orang tua itu mau mendampingi atau enggak, setidaknya ada upaya untuk tidak meninggalkan. Apalagi sekarang kan lagi tren-trennya literasi, numerasi. Nah itu dia, supaya rapat-rapat pendidikan terjadi maksimal, maka upaya-upaya itu juga harus kita lakukan sebagai pimpinan sekolah. Nah ini latar belakangnya. Kemudian tujuannya tadi sudah saya sebutkan, supaya guru-guru kita, supaya tentara-tentara kita di sekolah itu memiliki pola pikir yang bertumbuh. Mereka tidak hanya sekedar matematika yang 3x tambah 5 sama dengan 15, tetapi dikontekstualkan dengan hal-hal sehari-hari, supaya mereka itu merasain, oh ternyata matematika itu ada di alam, oh ternyata IPA itu jelas ada di alam. Geografi itu kayak kita meluk tanah, meluk bumi gitu misalnya. Mereka merasakan pembelajaran yang kontekstual, tidak hanya sekedar yang tekstual saja gitu. Dan yang kedua adalah meningkatkan pemahaman pembelajaran mendalam melalui inquiry kolaboratif. Maka dari itu kita sebagai pimpinan harus, kan pimpinan itu adalah motivator.
sehingga seorang motivator itu harus punya andil untuk membuat guru-gurunya itu supaya mindset itu nyala, tidak close mindset, apalagi sampai fixed mindset. Udahlah ngajar dari jam 8 sampai jam 9.45, udah ngajar aja, anak ribut dibiarin. Apalagi sampai paling parah begini, cuma anak-anak kerjain tugas modulnya halaman 5 sampai halaman 10 kumpul tanpa gurunya ngasih insight. Padahal anak-anak itu, kalau kita sebagai pimpinan harus mengingatkan bahwa alur-alur mereka mengajar, guru-guru mengajar itu diingatkan bahwa ada persepsinya, menyalakan materi sebelum pembelajaran dimulai. Itu kepala sekolah wajib mengingatkan itu supaya nggak langsung buka-buka tahu-tahu langsung belajar. Dibuka dulu dengan persepsi gitu. Kemudian yang ketiga, memperkuat kepemimpinan pembelajaran. Nah, kita sebagai pimpinan di sekolah, kita itu adalah pimpinan pembelajaran. Maka dari itu, karena kita pimpinan pembelajaran, kita harus belajar lebih banyak sebelum guru-guru kita sampai ke guru-guru kita gitu. Sebelum kita berikan IHT itu, kita sebagai pimpinan sekolah harus lebih tahu terlebih dahulu tentang apa itu deep learning. Sebelum guru-guru kita itu punya open growth mindset, maka kepala sekolah harus punya growth mindset dulu. Oh iya. Nah, ini tujuannya Bapak Ibu ya. Kemudian hasil diharapkan supaya anak-anak mendapatkan pembelajaran bermakna, kemudian meningkatkan kompetensi guru sehingga nanti akan berbanding lurus dengan kompetensi siswa, terbentuknya budaya belajar kolaborasi dan kreatif, kemudian meningkatnya hasil belajar anak-anak dan karakter siswa, kemudian kita harus menjadi pimpinan yang kuat di sekolah-sekolah kita. Kemudian yang menjadi latar belakangnya atau aksesnya adalah motivasi belajar mungkin anak-anak rendah, kemudian pembelajaran masih berpusat pada guru, kemudian kurang keterlibatan siswa dalam belajar. Nah, yang tantangan transformasi pembelajaran ini yang jadi masalah juga. Kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran mendalam masih rendah, kemudian kurikulum belum sepenuhnya selaras dengan prinsip inquiry kolaboratif, kemudian penilaian masih pada fokus pada hasil bukan pada proses atau bukan secara kontekstual, kemudian budaya belajar masih berorientasi pada nilai, padahal anak-anak nilai itu tidak hanya diukur dengan pembelajaran di kelas saja. Perilaku anak juga kita patut dinilai. Mereka mau jujur itu dinilai. Dan kata dalam di rapotnya itu supaya anak-anak pernah jujur, pernah ngapain, itu catat di rapat-rapat anak-anak kita supaya orang tua kita tahu, oh berarti anak-anak saya pernah jujur di sekolah. Kemudian peluangnya adalah harapannya bisa meningkatkan kualitas guru, kemudian mengembangkan pembelajaran lebih kontekstual, kemudian menggunakan media teknologi dengan maksimal, kemudian sehingga nanti anak-anak kita memiliki karakter yang diharapkan sesuai dengan karakter yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian tahapan-tahapannya adalah penyelarasan visi misi sekolah, kemudian tujuan sekolah dengan deep learning, kemudian dengan diadakannya pelatihan-pelatihan untuk guru dan menguatkan kembali komunitas belajar antar mata pelajaran. Nah, tahapannya